Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan soal mengenai materi kompetensi khusus yaitu dakwah digital penyuluh agama Islam. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam mengikuti tes seleksi P3K nantinya. Di mana ada kesalahan, kesilapan, dan kejanggalan, kami mohon maaf atas keterbatasannya. Silakan Bapak Ibu menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Menurut teori Mekah, Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7, bukan abad 13. Pernyataan di bawah ini merupakan buktinya, kecuali A. Adanya makam Syekh Mukaidin di Baros tertanda tahun 1674. B. Berita Marco Polo yang pernah singgah di Sumatera tahun 1292. C. Peranan bangsa Arab dalam menyebarkan Islam sambil berdagang. D. Berita Tiongkok tentang Raja Aceh mengirim utusan ke Kalingga. Kemudian E. Ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran tertanda tahun 1082. Menurut teori Mekah, Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7, bukan abad ke-13. Pernyataan di bawah ini merupakan buktinya, kecuali yang bukan bukti teori Mekah adalah mana yang Bapak Ibu pilih. Kita lihat jawabannya, adanya makam Syekh Mukaidin di Baros tertanda tahun 1674. Soal nomor 2. Kegiatan di bawah ini yang tidak termasuk strategi penyebaran dakwah Islam di Indonesia adalah A. Pernikahan, B. Ajaran tasawuf, C. Akulturasi budaya, D. Peperangan, E. Perdagangan. Kegiatan di bawah ini yang tidak termasuk strategi penyebaran dakwah Islam di Indonesia adalah A. Pernikahan, B. Ajaran tasawuf, C. Akulturasi budaya, D. Peperangan, E. Perdagangan. Jawaban yang tepat adalah perdagangan, yang tidak termasuk strategi penyebaran dakwah Islam di Indonesia. Jadi pernikahan termasuk strategi, ajaran tasawuf, akulturasi budaya, peperangan. Maka jawaban yang tepat di sini adalah perdagangan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin dikomentari atau ada saran kritik, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Soal yang ketiga, munculnya beberapa kajian Islam di Indonesia menunjukkan bahwa Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat melalui pendekatan akulturasi budaya. Berikut ini yang bukan termasuk akulturasi budaya adalah A. Ajaran Islam sangat lentur dan fleksibel memasuki tradisi lokal. B. Ajaran Islam mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. C. Ajaran Islam mewajibkan adanya integrasi ilmu sosial. D. Pengaruh ajaran Islam sejalan dengan fitrah manusia. E. Adat dapat dijadikan sebagai landasan agama. Munculnya beberapa kajian Islam di Indonesia menunjukkan bahwa Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat melalui pendekatan akulturasi budaya. Berikut ini yang bukan termasuk akulturasi budaya adalah jawaban yang tepat adalah ajaran Islam mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Bagi yang lain termasuk akulturasi budaya. Ajaran Islam sangat lentur dan fleksibel memasuki tradisi lokal. Kemudian ajaran Islam mewajibkan adanya integrasi ilmu sosial. Pengaruh ajaran Islam sejalan dengan fitrah manusia. Adat dapat dijadikan sebagai landasan agama apabila tidak bertabrakan dengan agama. Maka jawaban yang tepat di sini adalah ajaran Islam mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Sekedar pengetahuan saja kepada kita bahwa insya Allah kalau seandainya keluar kita sudah mengetahuinya.
Soal yang keempat, Syarif Hidayatullah adalah salah seorang wali yang berdakwah dan berkedudukan di A. Gresik, Jawa Timur, B. Cirebon, Jawa Barat, C. Ngampel, Jawa Timur, D. Demak, Jawa Tengah, E. Kudus, Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari wali songo yang berkedudukan di Cirebon, Jawa Barat. Soal yang kelima, konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar adalah A. Warga digital, B. Kewargaan digital, C. Etiket digital, D. Norma digital, E. Hak digital. Konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar adalah A. Warga digital, B. Kewargaan digital, C. Etiket digital, D. Norma digital, E. Hak digital. Maka jawaban yang depan adalah kewargaan digital, B. Ini konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Soal yang keenam, istilah sharing dalam bahasa Indonesia memiliki arti menyimpan, B. Menambahkan, C. Berbagi, D. Mengubah, E. Menghapus. Istilah sharing dalam bahasa Indonesia memiliki arti sharing adalah berbagi. Maka jawaban yang tepat adalah C. Berbagi. Soal nomor 7. Individu yang memanfaatkan TI untuk membangun komunitas, bekerja dan berkreasi disebut A. Kontributor, B. Warga digital, C. Analisis sistem, D. Pemrograman, E. Pengguna internet. Individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun komunitas, bekerja dan berekreasi disebut A. Kontributor, B. Warga digital, C. Analisis sistem, D. Pemrograman, E. Pengguna internet. Jawaban yang tepat adalah warga digital, individu yang memanfaatkan teknologi informasi. Soal nomor 8. Dalam bergaul di kewargaan digital, Anda harus menjaga A. Nama baik, B. Komunikasi sesama warga digital, C. Kerahasiaan informasi, D. Komputer yang digunakan, E. Etika dan norma. Dalam bergaul di warga digital, harus kita jaga adalah etika dan norma. Jawabannya adalah E. Etika. Soal nomor 9. Demi menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna teknologi informasi, dikenal etika di dunia maya yang disebut dengan etiket digital, B. Norma digital, C. Sopan santun digital, D. Menghormati digital, E. Kewargaan digital. Demi menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna teknologi informasi, dikenal etika di dunia maya yang disebut. Jawabannya adalah kewargaan digital. Soal nomor 10. Setiap warga digital mempunyai hak dan privasi. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi, kebebasan bicara, dan lain-lain merupakan termasuk dalam A. Hak digital, B. Warga digital, C. Etiket digital, D. Keamanan digital, E. Norma dan etika pengguna sosial media. Hak dan privasi yaitu jawabannya adalah hak digital. Maka jawabannya adalah A. Hak atas privasi namanya hak digital. Soal nomor 11. Akun yang memiliki di dunia maya dilindungi dengan password untuk tujuan. Akun yang dimiliki di dunia maya dilindungi dengan password untuk tujuan A. Login, B. Agar tidak terserang virus, C. Keamanan data, D. Menghemat data, E. Tertentu. Tujuannya adalah keamanan data, C. 12. Orang yang memanfaatkan dan bergabung dalam berbagai situs jejaring kemudian membentuk sebuah konsep disebut A. Sosial media, B. Jaringan internet,
C. Digital citizenship. D. Grup online di jaringan sosial. Maka jawaban yang tepat adalah orang yang memanfaatkan dan bergabung dalam berbagai situs jejaring kemudian membentuk sebuah konsep disebut digital citizenship. Soal 13. Etika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dikenal dengan istilah A. Sopan santun, B. E-komersi, C. Etiket, D. E-learning, E. Protokol. Kita baca soal sekali lagi. Etika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dikenal dengan istilah yaitu etiket. Ini etika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Namanya etiket. Jawabannya adalah C. Silakan Bapak Ibu mengingatnya. InsyaAllah kalau ada pertanyaan bisa dijawab dengan tepat. Soal ke-14. Berikut bukan kategori hukum cyber law di Indonesia, yaitu A. Aspek hak cipta, B. Aspek merek dagang, C. Aspek fitnah dan pencemaran nama baik, D. Aspek privasi, E. Aspek keamanan. Yang bukan kategori hukum cyber law di Indonesia adalah E. Aspek keamanan. Soal ke-15. Berikut ini yang bukan resiko jual beli secara daring adalah A. Penipuan, B. Perbedaan barang yang dikirim, C. Lama pengiriman, D. Harga barang yang dijual lebih murah, E. Legalitas barang yang diperjualbelikan. Yang bukan resiko jual beli secara daring dalam jaringan adalah harga barang yang dijual lebih murah. Soal ke-16. Berikut ini yang bukan merupakan ancaman kesehatan yang dapat muncul dari pengguna teknologi digital, yaitu A. Perangkat komputer cepat rusak, B. Mata, C. Telinga, D. Tangan, E. Keseluruhan badan. Berikut ini yang bukan merupakan ancaman kesehatan yang dapat muncul dari pengguna teknologi digital, yaitu A. Perangkat komputer cepat rusak. Kalau mata bisa sakit, telinga juga bisa, tangan juga bisa kesemutan, seluruh badan juga bisa pegal. Tapi komputer cepat rusak itu tidak mengancam kesehatan manusia. Jadi jawabannya adalah A. Soal ke-17. Berikut ini yang bukan keuntungan jual beli secara online, yaitu A. Harga barang lebih murah, B. Pembeli tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja, C. Penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung, D. Pembayaran dilakukan dengan transfer, E. Ada garansi untuk barang yang dibeli. Yang bukan keuntungan jual beli secara online mana Bapak Ibu? Sudah dipilih? Oke, kita lihat jawabannya. Ada garansi untuk barang yang dibeli. Soal ke-18. Ada 9 komponen kewargaan digital yang dibagi menjadi berapa kategori? A. 2 kategori, B. 3 kategori, C. 4 kategori, D. 5 kategori, E. 6 kategori. 9 komponen kewargaan digital yang dibagi menjadi 3 kategori. 19. Etika ialah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Pengertian etika itu adalah menurut A. Dr. Andes C.D. Jajalba, B. Dr. Andes D.P. Simonkir, D. Dr. A. Limans, D. Bill Gates, E. Larry Ellison. Etika ialah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik buruk. Maka itu adalah pengertian etika menurut Dr. Andes C.D. Jajalba. Soal ke-20. Informasi yang tidak benar yang disebarkan melalui internet disebut A. Fake, B. Hoax, C. Spam, D. Stop press, E. Press release.
Informasi yang tidak benar yang disebarkan melalui internet disebut. Dan jawaban yang tepat adalah hoax. B. Soal 21. Sisipan pada sebuah email disebut A. Attachment, B. Adversarial, C. Subject, D. Image, E. Document. Sisipan pada sebuah email disebut A. Attachment. 22. Mesin pencari dikenal dengan istilah A. Mailings, B. Popmail, C. Search Engine, D. Searching, E. Google. Mesin pencari dikenal dengan istilah apa mailing, apa popmail, apa search engine, adapun D. Searching, kemudian E. Google. Silakan Bapak Ibu pilih. Kalau salah bahasa silakan di komentar, di kolom komentar apa bahasa adapun cara baca yang benar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kawan-kawan yang akan mengikuti tes seleksi PJK nantinya, insyaallah. Jawaban yang tepat adalah search engine. Itu jawabannya, yaitu C. Soal 23. Mesin pencarian yang paling populer di dunia saat ini adalah A. Google, B. Opera, C. Firefox, D. Internet Explorer, E. Yahoo. Yang paling populer adalah Google. Soal 24. Setelah mendapatkan halaman yang tepat dan menginginkan penyimpanan di halaman tersebut, Anda bisa menggunakan dengan cara menekan menekan tombol A. Ctrl P, B. Ctrl S, C. Ctrl P, D. Ctrl R, dan E. F5. Setelah mendapatkan halaman yang tepat dan menginginkan penyimpanan halaman tersebut, Anda bisa menggunakan dengan cara yang menekan tombol Ctrl S. Jawabannya adalah D. Soal 25. Layanan Google yang digunakan untuk menyimpan file secara cloud adalah A. Google Search, B. Google Image, C. Google Mail, D. Google Map, E. Google Drive. Layanan Google yang digunakan untuk menyimpan file secara cloud adalah Google Drive. Soal 26. Walau tidak bertatap muka secara langsung, sebagai warga digital Anda tetap harus menghargai hak-hak orang lain dan selalu menjaga A. Koneksi jaringan internet, B. Komputer dari virus, C. Norma yang berlaku, D. Aplikasi agar selalu dapat digunakan, E. Kebersihan akun. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, sebagai warga digital Anda tetap harus menghargai hak-hak orang lain dan selalu menjaga. Mana yang perlu Ibu jaga? Perlu Bapak jaga apa? Jawaban yang tepat adalah norma yang berlaku. Itu harus kita jaga sebagai warga dunia nyata. Soal 27. Tidak menyinggung pihak lain dalam update status merupakan perbuatan A. Pengguna sosial media untuk menebar berita hoax, B. Provokasi terhadap warga digital yang lain, C. Tidak menghargai kewargaan digital, D. Menggunakan sosial media secara tidak bertanggung jawab, E. Penggunaan dunia maya yang baik dan benar. Tidak menyinggung pihak lain dalam update status merupakan perbuatan. Ya, jawaban yang tepat adalah E. Penggunaan dunia maya yang baik dan yang benar. Ini tidak menyinggung pihak lain dalam update status. Soal 28. Mencari informasi untuk keperluan akademis merupakan pemanfaatan IT dalam dunia A. Pendidikan, B. Pekerjaan, C. E-komersi, D. Bisnis, E. Pemerintahan. Mencari informasi untuk keperluan akademis merupakan pemanfaatan IT dalam dunia. Jawaban yang tepat adalah pendidikan. Akademis berhubungan dengan pendidikan. Soal 29. Email merupakan bentuk komunikasi digital secara
A. Berkirim kartu pos elektronik. B. Berkirim gambar. C. Berkirim surat elektronik. D. Berkomunikasi menggunakan suara. E. Berkomunikasi menggunakan suara dan video. Email merupakan bentuk komunikasi digital dengan cara apa? Jawaban yang tepat adalah berkirim surat elektronik. Jawabannya adalah C. Soal 30. Video call yang memanfaatkan telepon dan televisi. Video call yang memanfaatkan telepon dan televisi ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan dari A. Amerika, B. China, C. Jepang, D. Korea, E. Filipina. Video call yang memanfaatkan telepon dan televisi ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan dari, jawabannya adalah dari Filipina. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa soal tentang media digital. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua. Silakan Bapak Ibu kirim kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Insya Allah lulus semuanya. Dan di mana ada yang perlu dikoreksi, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.